Halo teman-teman, buat kalian yang hobi nontonin film porno, film-film brutal, atau film-film pembantaian, hati-hati teman-teman. Hati-hati kalau aku bilang lah ya. Di Jepang itu ada seorang wibu atau pecinta anime bernama Tsutomu Miyazaki. Dia ini hobi banget nontonin film-film porno, film-film brutal. Di kamarnya itu ya, dia sampai ngoleksi 5.763 kaset-kaset tentang film pembantaian teman-teman. Karena dia suka sama kebrutalan dan kengerian, dia mulai ngebawa ke kehidupan nyata dan nekat ngelakuin pembantaian ke anak-anak kecil di Jepang. Mereka semua dibunuh, ya kan? Saus merahnya diminum, jasadnya diperkeos, dagingnya dicincang dan dimaem teman-teman. Tapi sebelum kita ngejudge dia ya, kita harus ingat kata pepatah. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Gak mungkin dia bisa tega ngelakuin kebrutalan itu tanpa ada penyebabnya teman-teman. Di sini bukan berarti aku membenarkan tindak kriminal ya, gak gitu konteksnya. Tapi di sini kita bisa lihat nih dampak psikologis apa yang berpotensi merubah sifat manusia jadi kriminal yang mengerikan kayak gini teman-teman. Aku akan ceritain gimana masa kecil Tsutomu sampai dia tega ngelakuin tindakan yang kejam kayak gini. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Di Tokyo, Jepang, sekitar tahun 1988 sampai 1989, waktu itu lagi dalam kondisi mencekam, teman-teman. Para orang tua, terutama yang punya anak perempuan, dihimbau sama polisi untuk selalu waspada. Di berita tuh sampai ada kata-kata gini nih, jangan lepaskan pandangan anak-anak kalian, walau cuma 2 detik. Karena pada waktu itu ada satu orang aneh, satu orang freak yang lagi berkeliaran memburu anak-anak perempuan buat dibunuh, teman-teman. Berita ini mulai keluar setelah ditemukan 2 jasad anak perempuan di lokasi yang sama. Mirisnya, salah satu jasadnya ada yang kondisi tangan dan kakinya itu udah hilang. Beberapa bulan kemudian, seorang ayah menangkap pria misterius yang berusaha buat menculik anaknya. Dan waktu digelar polisi, mereka menemukan bukti-bukti perbuatan yang menjijikan, yaitu foto-foto jasad anak perempuan yang hilang itu. Pelakunya adalah seorang pria berusia 26 tahun bernama Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki lahir di 21 Agustus 1962 di Tokyo, Jepang. Karena beberapa komplikasi, Tsutomu ini jadinya lahir prematur, alias lahir sebelum 9 bulan. Tapi walaupun begitu, keluarganya ini tetap bersyukur teman-teman, karena akhirnya mereka bisa punya anak laki-laki. Soalnya sebelumnya itu anaknya 2, perempuan semua lagi. Tsutomu ini lahir dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya adalah seorang pemilik percetakan koran, dan itulah yang bikin keluarga ini dihormati di Jepang. Tapi dari kecil ya, si Tsutomu ini gak pernah dapat cukup kasih sayang teman-teman. Karena yang tadi aku bilang tuh, usaha koran ayahnya ini tuh gede banget. Jadinya dia tuh jarang di rumah. Dan ibunya juga kayak emak-emak sosialita gitu, sering nongkrong, arisan, senam, ya pokoknya ada aja lah kegiatannya. Karena Tsutomu ini gak dapat kasih sayang yang cukup, jadinya dia tumbuh jadi anak yang pemalu nih, kurang percaya diri, sering cemas, dan susah deket sama orang lain. Nah beda nih sama kedua kakak perempuannya nih, karena pada waktu mereka kecil, keluarganya ini tuh belum kaya-kaya banget lah. Jadinya masih kebagian nih waktu sama kedua orang tuanya. Yang bikin kondisi mentalnya itu makin parah ya, yaitu kondisi cacat yang ada di kedua tangannya teman-teman. Karena dia lahir prematur, dia itu jadi punya kondisi di mana jari-jarinya itu nggak bisa nekuk, jadi kayak kaku begini ya. Nah, karena kekurangan inilah dia dibully abis-abisan di sekolahnya. Gak ada yang mau ngobrol sama dia kan karena takut. Siapa juga yang mau main sama anak yang tangannya kayak gitu kan? Kata temannya begitu. Udah mah gak punya temen, di rumah juga kesepian, orang tuanya pada sibuk masing-masing. Akhirnya mulailah cari pelarian dengan baca-baca komik dan nonton anime. Sebenarnya bukan yang gak mau bersosialisasi ya gitu ya, tapi lebih tepatnya karena emang gak ada aja yang mau temenan sama dia. Bahkan disapa sama orang aja gak pernah teman-teman. Satu-satunya orang yang peduli sama dia adalah kakeknya. Cuma kakeknya doang nih yang mau diajak main, mau diajak cerita gitu kan. Kakek, aku di sekolah dibully, aku sekolah dikatain gini. Tapi semua itu berubah di tahun 1989 waktu kakeknya meninggal. Setelah dari situ, hati Tsutomu ini sedih ya kan, galau dia tuh. Gimana enggak ya, orang yang satu-satunya mau main sama dia, mau ngurusin dia, jadi tempat curhat dia, harus dipanggil sama yang maha kuasa teman-teman. Tapi di sini udah mulai aneh nih, karena setelah kakeknya itu meninggal, dia curi itu sebagian abu kremasi kakeknya dan dimakan teman-teman. Menurut dia, dengan cara itulah dia bisa selalu deket sama arwah kakeknya. Dan lagi-lagi, makin hari kecintaannya sama manga dan anime semakin brutal, semakin terobsesi nih. Sampai-sampai semua tembok kamarnya itu ya ditempelin komik dan poster-poster manga. Dan itu full teman-teman.
Sebenarnya nggak masalah juga sih ya kalau kita tuh suka sama sesuatu ya. Dari kalian nih, misal kalian tuh juga pasti ada yang suka sama K-pop, ya kan? Ada yang wibu, ada yang suka superhero, macem-macem lah. Dan semua itu sah-sah aja teman-teman kalau masih dalam tahap yang wajar. Jangan kayak Sutomo ini ya. Semakin dia tenggelam sama obsesinya ke dalam anime, nilai di sekolahnya tuh jadi anjlok teman-teman. Padahal dia tadinya anak yang pinter loh. Nggak pernah sedikit pun dia itu nggak masuk 10 besar. Tapi setelah dia jadi wibu, rankingnya turun ke 40 dari 56 siswa. Nah, sebenarnya masyarakat Jepang itu nyebut Sutomo itu otaku ya teman-teman ya, bukan wibu. Karena sedikit informasi aja, kalau otaku itu sebutan di Jepang buat orang yang terlalu terobsesi sama hobinya. Dan itu nggak mesti anime atau manga, bisa semuanya. Misal kalian itu hobi padel gitu ya, kalau sampai obses banget ya disebutnya itu otaku padel. Otaku padel ya, lucu juga ya otaku padel ya. Nah, kalau wibu itu sebutan buat orang yang di luar Jepang tapi suka budaya Jepang, kayak manga, anime, cosplay gitu. Jadi yang ngebedain itu cuma di negaranya doang dan intensitasnya. Biar familiar, jadinya aku nyebutnya wibu aja lah ya. Takutnya ntar ada yang protes lagi, "Bang, dia bukan wibu nih, tapi otaku." Iya. Lanjut. Begitu dia lulus sekolah dengan nilai yang jelek itu, dia kuliah di kampus lokal dengan jurusan teknik fotografi. Sama aja kayak di sekolah nih. Di sini dia sama sekali nggak punya teman. Jangankan punya teman ya, buat ngobrol aja sama sekali nggak pernah gitu. Dan di sini dia juga mulai punya fantasi-fantasi yang aneh teman-teman. Suatu ketika dia datang ke lapangan kampus buat dokumentasiin kegiatan olahraga. Waktu para cewek-cewek itu lagi pada lari ya, di tengah teriknya matahari ya kan, keringet mereka bercucuran teman-teman. Abis itu Sutomo langsung keluarin kameranya, dia zoom ke bagian-bagian sensitif mereka, terus dijepret-jepretin, diambilin tuh foto-foto aneh itu dan disimpan di rumah buat jadi bahan. Ya aku nggak perlu ngejelasin lah ya buat bahan apa ya. Intinya seserem itu teman-teman. Bahkan aku nyeritain itu agak jijik ya. Sakit ini orang nih. Dan karena dia juga gak pernah pacaran, jadinya dia lampiasin hasratnya itu dengan nonton film-film porno. Dan jadi kecanduan parah teman-teman. Saking candunya, dia sampai nyimpen 5.763 kaset porno di dalam kamarnya. Kalau kalian masuk kamarnya tuh ya, itu kaset itu sampai bertumpuk-tumpuk tuh kayak gedung-gedung gitu tuh. Belum lagi di rak-rak buku, di laci. Pokoknya wah penuh banget lah. Dan genrenya itu macam-macam teman-teman. Ada yang normal, tapi banyak juga yang kasar dan juga brutal. Makin lama otak mesumnya itu udah gak bisa kekontrol teman-teman. Bahkan ke kakak perempuannya sendiri nih. Suatu ketika dia pernah ngintipin kakaknya lagi mandi dan kepergok dong. Tapi begitu ditegur sama ibu dan kakaknya, malah galakan si Sutomo coba. Dia malah ngamuk, tantrum, teriak-teriak, lempar-lempar barang. Ngelihat dia begitu, kakaknya sama ibunya langsung, "Ih sakit ini orangnya." Dan gak cuma itu teman-teman, karena masih ada lagi kelakuan aneh yang lain. Setelah dia lulus kuliah, Sutomo ini pindah ke apartemen dan kerja jadi tukang cetak foto. Sayangnya itu cuma bertahan 3 tahun teman-teman. Dan saat nganggur inilah dia mulai makin mengunci diri di apartemennya. Dia nggak pernah keluar kamar, di dalam terus goler-goler terus, baca komik terus, nonton porno. Dan karena udah kebanyakan nonton porno ini, bosen lah dia teman-teman. Cobalah dia explore dengan cari genre porno yang lain dan ketemu sama genre pemerkosaan anak-anak. Udah mah dia setan, yang bikin film itu lebih setan lagi teman-teman. Masa bikin genre anak-anak ya kan? Pemerannya itu berbagai macam lagi. Ada yang umur 8 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan ada yang 4 tahun teman-teman. Komplit tuh ya. Udah deh hobi nonton porno anak-anak, kurang pergaulan, gak punya temen, ditambah lagi mesum pula. Dari sifat-sifat itulah yang bikin Sutomo Miyazaki jadi teror di kota Tokyo. Selain dia nyari korban anak-anak, dia juga bahkan melecehkan jasadnya, difoto dan sebagian tubuhnya ada yang dimakan teman-teman. Ini dia korbannya. 22 Agustus 1988, Sutomo menculik anak perempuan berumur 4 tahun, namanya itu Marikono. Waktu itu, Mari lagi main di luar rumah dan dijemput sama Sutomo pakai mobil. Dia nawarin Mari nih pakai coklat dan hadiah. "Dek, Om punya coklat nih, yuk ikut yuk." Dengan polosnya Mari masuk ke dalam mobil nih. Anak seumuran kayak gitu tuh masih belum ngerti teman-teman. Dia tuh masih belum tahu mana orang jahat, mana orang baik. Mari dibawa sama Sutomo ke kolong jembatan di daerah hutan Saitama, daerah yang jauh banget dari pemukiman warga. Nah di sini Sutomo ngajak ngobrol Mari kayak, "Nama kamu siapa? Ya, rumah kamu di mana? Udah sekolah apa belum?" Ya kan, ramah banget nih. Mereka ngobrol-ngobrol, bercanda-canda, hahaha. 30 menit kemudian, lagi ketawa-ketawa gitu, tiba-tiba lehernya Mari dicengkram sampai meninggal teman-teman. Tapi Sutomo masih belum puas.
Pelan-pelan dia buka pakaian Mari ya kan, dan ngelakuin pelecehan ke jasadnya. Setelah dia puas sama semua itu, jasadnya diumpetin di semak-semak dan pulang sambil ngebawa pakaiannya si Mari. Dia simpen tuh baju-bajunya di dalam lemari apartemennya. Beberapa hari kemudian, Sutomo balik lagi ke semak-semak buat ngecek jasadnya si Mari. Ini udah busuk apa belum ya? Kali ini dia sambil bawa pisau daging. Tanpa perasaan bersalah ya kan, dia ambil tuh tangan dan kakinya Mari. Tas, dia bungkus pakai kain ya kan, dia lakban dan dia simpen di lemarinya sebagai piala. Beberapa bulan kemudian, jasadnya Mari berhasil ditemuin tanpa kedua tangan dan kakinya. Kalian mau tahu apa? Orang tuanya Mari hancur sehancur-hancurnya teman-teman. Mereka juga ikut nyari bagian-bagian Mari yang hilang itu. Di semak, di kolong jembatan, di pinggir sungai. Tapi nggak ketemu juga. Karena mulai putus asa, mereka speak up lah ke media ya kan, dan ngasih pesan ke pembunuh anaknya nih. Siapapun kamu, kami nggak akan lapor. Tolong balikin aja tangan dan kaki anak saya. Kalau enggak, kasihan dia nanti nggak bisa masuk surga. Sungguh hancur hati seorang ibu melihat kondisi anaknya meninggal kayak gini teman-teman. Sutomo yang nonton tayangan itu ketawa-ketawa dia. Dia langsung buka lagi bungkusan kain dan tangan kakinya itu. Dicabut itu tulangnya ya kan. Ditumbuk sampai jadi bubuk. Dimasukin ke kotak. Abis itu dia paketin ke keluarganya. Ada gila-gilanya ini Sutomo ya. Selain itu, dia juga nyelipin sepucuk surat yang berisi petunjuk bertuliskan Mari Kono, kremasi, tulang, selidiki, buktikan. Nah kan karena kebanyakan nonton film pembunuhan ini orang nih ya, berasa keren kali ya dia sok-sokan ngasih petunjuk gitu kan. Begitu keluarganya Mari dapat paket mengerikan itu, mereka langsung nyerahin ke polisi sebagai barang bukti. Di 12 Desember 1988, Sutomo keliling lagi nih kan, nyari bangsa yang lain kan. Dia cari di komplek-komplek, di taman bermain. Ketemulah sama Masami Yoshizawa, anak perempuan berumur 7 tahun. Di sini, ini masih sama nih prosesnya deh. Masami dijemput, ditawarin coklat ya kan. Dek, ikut yuk. Udah gak usah takut, om ini temennya ayah kamu. Yuk, masuk yuk. Om punya apa nih? Coklat, yuk masuk yuk. Karena tertarik, masuklah Masami ke mobilnya. Dibawa lagi ke kolong jembatan hutan Saitama, tempat dia ngebunuh si Mari. Sama persis, Masami dibunuh, jasadnya dilecehkan dan dibuang di tengah hutan. Gak lupa baju-bajunya juga diambil sama Sutomo. Begitu polisi nemuin 2 jasad anak-anak di hutan Saitama, Tokyo langsung geger teman-teman. Media mulai ngasih nama pembunuh itu dengan sebutan Saitama Killer. Para orang tua di Tokyo dihimbau untuk selalu ngawasin anaknya. Suruh diajarin tuh, jangan hayu aja kalau diajakin pergi sama orang asing. Soalnya beneran kan kejadian lagi teman-teman. Kali ini korbannya ditemuin di tempat parkir dekat hutan Saitama. Namanya itu Erika Namba, anak perempuan berumur 4 tahun. Jasad ini ditemuin terbungkus kain sprei tanpa busana dengan posisi tangan dan kakinya diikat ke belakang. Lagi-lagi, Sutomo ngirimin surat ke keluarga korban yang isinya itu petunjuk. Tulisannya itu diambil dari potongan majalah yang dia gunting sendiri. Ngebentuk tulisan Erika, demam, batuk, tenggorokan, istirahat, meninggal. Apakah cuma sampai situ doang? Jelas enggak teman-teman. Karena Sutomo ini ngelakuin kejahatan terakhirnya yang menurut aku tuh lebih sadis lah, lebih hina, lebih binatang, lebih brutal dari korban sebelumnya. Di 6 Juni 1989, 6 bulan dari korban sebelumnya, Sutomo ketemu sama anak perempuan umurnya 5 tahun bernama Ayako Nomoto. Dia ajak tuh ya kan Ayako buat foto-foto. Dek, mau nggak jadi model om? Yuk, sini yuk, kita foto-foto yuk. Ayo aja dia kan ya masuk ke mobilnya. Dia cangkrem lehernya dong sampai meninggal teman-teman. Kalau dari korban sebelumnya kan biasanya jasadnya dibuang ya sama si Tomo ya. Tapi ini Ayako ini nggak teman-teman. Karena begitu dia nggak bernyawa, jasad Ayako ditaruh di bagasi dan dibawa pulang ke apartemennya. Bayangin ya, di dalam apartemennya yang sempit, pengap dan bau busuk itu ya. Maaf. Nggak kuat teman-teman. Jasad Ayako bisa-bisanya diperkeos teman-teman. Dia ngelakuin pelecehan itu sampai 2 hari dan dibikin video pula. Dan waktu jasadnya itu mulai busuk, dia cincang itu jasadnya teman-teman. Badannya dibuang ke daerah pemakaman yang dekat apartemennya. Nah kepalanya ditaruh di atas bukit. Dan bagian tangan dan kakinya dia simpen di lemari sama persis kayak korban sebelumnya. Gak lama dari situ muncul berita tentang kehilangan si Ayako teman-teman. Sutomo yang nonton berita itu berubah pikiran lah dia. Karena takut ketahuan polisi, dia ambil lagi tuh badan si Ayako yang ada di pemakaman dan kepalanya yang ada di atas bukit. Dibawa pulang, diumpetin lagi di lemari. Sebegitu gak ada harga dirinya ya anak-anak ini ya teman-teman ya. Untungnya, abis dari situ, nggak lama orang bejat ini berhasil ketangkap teman-teman. Sutomo ditangkap waktu dia mau menculik korban kelima. Waktu itu,
Sutomo ngeliat anak kecil yang lagi main sama kakaknya di taman. Nah, waktu kakaknya ini lengah, diajaklah anak kecil itu ke dalam mobil, ya kan? Kakaknya yang ngeliat adiknya ngikut orang asing, langsung lari ke rumah lapor ke bapaknya. Di samping itu, Sutomo yang berhasil ngajak anak itu masuk ke mobil, dia suruhlah anak itu ngelepas bajunya. Begitu anak itu ngebuka, tunggu dek, bentar dek, ini om sambil foto ya. Difoto-fotoin tuh teman-teman. Begitu dia lagi ngelakuin kebejatan itu, di luar jendela mobil tuh tiba-tiba datang bapaknya gedor-gedor kaca deh. Orang gila, keluar lu, keluar. Nah, anak itu yang di dalam masih bingung sama situasinya. Kok ayah aku marah-marah? Kok om ini ketakutan? Makin murka ya kan itu bapaknya kan. Akhirnya dibukalah pintunya sama Sutomo. Dihajar dia sama bapaknya teman-teman. Dar. Anaknya yang nangis ngeliat kejadian itu langsung digendong sama kakaknya keluar dari mobil. Dari kejauhan, polisi yang ngedenger keributan itu langsung nyamperin mereka. Begitu ayahnya ngelaporin tindakan Sutomo, diperiksalah mobil dan apartemennya. Disinilah semua mulai kebongkar teman-teman. Bertahu rasa lu ya Sutomo. Di apartemennya itu ya, polisi shock begitu nyium bau yang amat sangat busuk. Mereka juga nemuin semua koleksi kaset-kaset porno, kaset-kaset gore, kaset-kaset brutal itu. Ya siapa yang gak shock coba ya ngelihat ada orang yang ngoleksi video porno sampai 5.000. Dari tumbukan video itu, polisi juga nemuin rekaman video pelecehan ke korban-korbannya. Mereka juga meriksa sumber bau busuk di kamar itu. Begitu lemarinya dibuka ya teman-teman, mereka kaget tuh ngelihat tangan, kaki, beserta kepala yang disusun rapi kayak piala. Begitu dia disidang ya, nggak ada tuh rasa penyesalan dari mukanya. Cuek dia teman-teman. Iya betul, saya yang ngebunuh. Iya, nyesel. Enggak kok, saya nggak nyesel. Mau kalian antem nggak mukanya kayak gitu ya? Dan begitu ditanya apa motif dia ngelakuin hal itu, dia bilang dia begitu karena disuruh sama makhluk yang bernama manusia tikus atau Redman. Dan kalian mau tahu Redman itu apa? Redman itu adalah karakter anime yang dia suka teman-teman. Jadi katanya dia itu disuruh sama Redman buat bunuh-bunuhin anak-anak itu. Sakit jiwa. Walaupun beberapa ahli psikologi bilang kalau dia itu skizofrenia dan kepribadian ganda, tapi hakim tetap mutusin kalau mentalnya itu normal. Dan atas konsekuensi kejahatannya itu, dia mendapatkan hukuman metong dengan cara digantung. Setelah bertahun-tahun persidangan, akhirnya dia dieksekusi di 17 Juni 2008. So itu dia tadi teman-teman kasus Sutomu Miyazaki yang dijuluki Otaku Killer sama masyarakat Jepang. Dari kisah ini, kita bisa ambil pelajaran kalau jaga anak-anak kalian guys. Jangan sampai anak kalian itu jadi korban kejahatan. Tapi terlebih lagi ya, yang jauh lebih penting dari itu, jaga mental anak-anak kita teman-teman. Jangan sampai ya dengan didikan yang salah bisa berdampak buruk buat masa depannya. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.